Oke, halo semua, kembali lagi bersama VMedia. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Robin 2025. Tentunya kisah kali ini sangat seru sekali untuk ditonton karena di dalam film ini menyajikan elemen horor yang dikombinasikan dengan teknologi dan kisahnya penuh dengan plot twist. Kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Kisah film ini diawali dengan kejadian yang begitu menakutkan ketika seorang anak tega menghabisi keluarganya, di mana ia dengan sengaja dan terang-terangan melakukan hal itu. Entah apa yang telah merasuki bocah ini, padahal hari itu adalah hari ulang tahunnya. Akan tetapi kebrutalan dari bocah ini berhasil dihentikan oleh seorang sehingga dia juga harus mati di samping ibunya. Namun identitas yang menghabisi bocah ini masih menjadi pertanyaan. Siapakah yang sebenarnya menghabisinya? 30 tahun kemudian, ada seorang kakek tua yang bernama Aidan yang membuka kotak dengan tulisan Robin yang isinya adalah semacam mainan yang ditumpuk menjadi satu. Walaupun dia seorang bapak-bapak tua, tetapi kemampuannya tidak perlu ditanyakan lagi. Dia berhasil menciptakan sebuah robot yang ia beri nama Robin, di mana robot ini adalah robot kekinian, bisa berjalan dan bergerak dengan sendirinya. Selama ia tinggal di rumah ini, dia dibantu oleh pembantu yang bernama Freya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan pasangan yang bernama Leo dan juga Lexi. Mereka berdua adalah satu pasangan yang kini telah menjalin hubungan selama 5 tahun. Dan Lexi statusnya masih digantung oleh si Leo. Namun ternyata ia adalah laki-laki sejati. Setelah lama menjalin hubungan, akhirnya pada saat itu ia melamar kekasihnya ini. Namun tiba-tiba ia dikirimi pesan misterius oleh seseorang yang berada di kejauhan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah pria misterius yang mengirim pesan ini? Setelah itu Leo mengajak Lexi untuk pergi ke rumah pamannya yang mana ia sudah lama tak bertemu. Perlu diketahui, dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah kematian dari orang tuanya. Dan maksud kedatangan Leo untuk pergi ke rumah pamannya ini untuk memperutuh kembali kekeluargaannya, sembari ia akan memperkenalkan calon istrinya. Rupanya pamannya adalah si Aidan. Walaupun ia agak sedikit lupa setelah kecelakaan beberapa tahun silam, tetapi dia masih bisa mengenal keponakannya ini. Setelah masuk ke dalam rumah Aidan, Leo dikejutkan dengan penampakan robot yang menyala.
Beberapa menit kemudian, saat mereka memutuskan untuk makan, Leo mengatakan bahwa ia akan segera menikahi Lexi. Dan tentunya Aidan sangat senang sekali dan bangga karena sebentar lagi keponakannya akan menikah. Ia menyarankan agar pernikahannya dilangsungkan di pekarangan rumah, namun Lexi telah menegaskan bahwa ia tertarik agar pernikahannya dilangsungkan di bawah kastil saja. Setelah itu Aidan memperkenalkan robot buatannya yang bernama Robin, di mana Robin ini bisa melakukan hal keren. Ia pun segera menunjukkannya kepada mereka berdua. Knock on the door 3 times. Count to 3. 1, 2, 3. Memang ajaib, boneka ini tiba-tiba menghilang, entah kemana perginya. Setelah itu Leo berbincang-bincang dengan si Freya. Ia menanyakan kepada Freya bagaimana hal tadi bisa terjadi. Freya di sini menjelaskan bahwa benda tersebut adalah semacam robot. Namun kata Freya, semakin lama mereka berdua mengenal benda ini, semakin membuat mereka berdua bertanya-tanya. Tetapi yang pasti, ini bukan hanya sekedar robot biasa, melainkan ada kekuatan jahat yang selama ini Freya rasakan. Baru saja berkata seperti itu, Freya yang selesai bertugas bergegas untuk pergi ke rumahnya. Namun ia seperti diteror oleh sesuatu. Apa yang dikatakan dia selama ini benar. Robin ini bukan hanya sekedar robot biasa. Freya pun meninggal setelah ditusuk-tusuk oleh si Robin. Di pagi harinya, Aidan pun kebingungan karena Freya tak kunjung datang, padahal sebelumnya dia selalu on time atau tidak pernah terlambat. Leo di sini sedikit bercerita tentang ayahnya yang dulunya bertengkar dengan si Aidan karena tak membelikannya sebuah mainan. Lalu ia menyebutkan bahwa Aidan mempunyai banyak uang yang disimpan di sebuah brankas yang tak pernah dibagikan kepada saudaranya, yaitu dengan ayah si Leo. Namun Aidan meragukan pernyataan si Leo dikarenakan Aidan sebelumnya tidak pernah menyimpannya di sebuah brankas. Saat itu juga ada yang aneh dengan Robin ketika Aidan memandangnya. Ia sepertinya mengetahui sesuatu, bahwa pasti Freya telah disakiti oleh si Robin. Oleh karena itu ia pun mencabut baterainya. Seketika itu juga Robin pun mati. Tetapi apakah dia sepenuhnya mati? Tentu saja tidak, karena Robin ini dirasuki oleh sesuatu. Beberapa saat kemudian kini terlihat seorang Leo yang sedang mencari sesuatu, tetapi Lexi yang sendirian tiba-tiba menjerit karena dia diganggu oleh si Robin. It's okay. I'm here. Aidan yang ingin mengecek keadaan Robin, anehnya dia tidak ada di ruangan tadi, padahal sebelumnya Aidan telah melepas baterainya. Dia pun terkejut saat Robin tiba-tiba berkaca, sudah sama seperti layaknya manusia. Lalu Aidan yang tidak percaya dengan semua ini sangat-sangat keheranan. Impossible. Of the
Sekarang scene berpindah kepada Leo dan juga Lexi yang saat ini sedang berkonsultasi kepada seseorang untuk acara pernikahannya. Namun sepertinya ada sesuatu yang menjanggal pikiran si Leo. Ternyata yang dipikirkan oleh si Leo adalah perasaan-perasaan yang sebelumnya dia rasakan saat pertama kali masuk ke rumah Aidan. Sebenarnya apa sih yang dicari oleh si Leo ini? Apakah tujuan dia ke rumah Aidan adalah untuk mencuri? Sangat mencurigakan sekali. Saat itu dia kegep oleh si Aidan ketika mencari-cari sesuatu. Aidan tidak sama sekali curiga terhadap si Leo. Dia malah menjelaskan bahwa dia memiliki seorang anak ketika Leo masih kecil. Namanya adalah Robin. Akan tetapi ia harus meninggal dunia. Berita-berita banyak berselewengan tentang kematian dari Robin. Ada yang menyebut bahwa ia bunuh diri dan ada juga yang menyebut dia meninggal akibat kebakaran saat Aidan pergi untuk mencari nafkah. Kenapa ia tidak bisa tahu pasti penyebab kematian anaknya? Karena dia hilang ingatan setelah kecelakaan beberapa tahun silam. Keesokan harinya Aidan dihampiri oleh dua orang sheriff yang sedang menelusuri keberadaan Freya, yang mana Freya tidak ditemukan keberadaannya selama 2 hari. Untuk itu, kedua sheriff ini dipersilahkan masuk. Ketika sedang ditanya tentang keberadaan Freya, Aidan menjelaskan bahwa ia tidak tahu karena dia juga heran kenapa dia tiba-tiba menghilang. Padahal sebenarnya Aidan tahu pasti ada sesuatu yang terjadi kepada si Freya. Sheriff yang selalu memojokkan si Aidan membuat Aidan menjadi marah dan seketika itu juga mereka berdua pergi dari rumah itu. We're going around in circles. Answer the question. Isn't here. Thank you for your time. We'll be in touch if we need anything further. Show ourselves out. Setelah kepergian dari kedua orang sheriff ini, seseorang yang bernama Sam secara diam-diam ingin juga mencari keberadaan si Freya. Akan tetapi, nasibnya harus sama seperti Freya. Setelah jebakan maut berhasil membuat Sam tak bisa bergerak dan juga tak bisa bernafas. Freya. Leo yang keluar dari kamarnya tanpa sengaja mendengar percakapan antara Robin dan juga si Aidan, di mana Aidan di sini menanyakan apakah Robin yang mencelakai si Freya. Robin pun menuliskan sebuah tulisan ukiran di sebuah meja bahwa dia tidak mencelakai si Freya. Jelas saja itu membuat Leo menjadi sangat keheranan kenapa dia bisa menulis. Kemudian scene berpindah kepada Leo yang ingin tahu yang sebenarnya dari keluarga Aidan ini. Di sini ia mendapatkan informasi yang cukup akurat, di mana dulu ada seorang anak kecil yang terlahir dari orang kaya. Namun, ia tiba-tiba mengamuk, membun-bun ketika sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Ayahnya yang sangat sayang kepada anaknya ini rela membayar kepolisian agar supaya reputasinya tidak runtuh. Tulisan ini dibuat oleh seorang pria yang bernama Peter. Tentu saja Leo pun segera menghubunginya. Setelah dijawab, Peter pun menjelaskan bahwa dahulu kala pada saat pembantaian tersebut ada seorang anak yang bernama Robin yang tega membunuh semua orang kecuali ayahnya dan juga Peter sendiri. Dalam kejadian tersebut, Robin sangat menikmati sekali, seperti ada yang terpendam di hati Robin, entah apa yang dipendam olehnya. Lalu akhirnya kejahatan dari Robin bisa dihentikan karena ayahnya dengan terpaksa membunuh anaknya ini. Dan plot twistnya,
Ternyata ayahnya adalah Aidan Rutherford, yaitu pamannya sendiri ketika masih muda. Bersama dengan informasi yang ia dapatkan, ia ketahuan oleh si Lexi karena telah berbohong kepadanya. Rupanya, Leo selama ini mempunyai hutang yang cukup besar, yaitu sebanyak $50.000. Dan ternyata, kedatangan Leo ke rumah Aidan adalah untuk mencuri uang, untuk melunasi hutangnya, untuk menyenangkan Lexi, apalagi ia akan menikah. Di sini ia meminta bantuan kepada Lexi untuk menemukan sebuah brankas yang selama ini Leo cari-cari, karena ia percaya bahwa Aidan menyimpannya di sebuah brankas karena dia tak percaya kepada bank. Waktu pembayaran Leo sangat mendekati sekali, tinggal hitungan jam sebelum ia didatangi oleh Jay, pria misterius yang ada di awal video tadi. Kemudian kita berpindah kepada Sheriff yang sudah menduga bahwa ada yang tak beres di rumah Aidan ini karena pria yang bernama Sam terlacak ada di rumah ini. Pertama-tama, detektif Farmer mencoba untuk menelusuri di sebuah peternakan yang jelas itu akan menjadi hidup terakhirnya. Detektif Proctor yang tidak mendapatkan kabar sekali dari rekannya ini berniat untuk menyusul. Alhasil, dia pun akhirnya tewas karena Robin tidak akan membiarkan siapa saja untuk hidup, kecuali ayahnya sendiri. Kemudian kita berpindah kepada Leo dan juga Lexi, di mana dia sekarang berada di salah satu ruangan yang belum terjajah sebelumnya. Niatnya mau mencari brankas, ia malah mendapati Robin yang kini mengincar mereka berdua. Namun setelah ditemukannya brankas tersebut, hasilnya nihil alias tak ada uang sama sekali karena Aidan tak menyimpannya di sebuah brankas. These 6 digits, they can't just be random, right? No. Lalu kemudian itu menjadi hidup terakhir bagi si Lexi. Kini tersisa Leo sendirian dalam keadaan sekarang dia terikat di sebuah kursi. Di sini Robin meminta kepada Leo untuk jujur kepadanya apakah dia memang keluarga dari ayahnya. Ia pun menjawab bahwa dia berbohong. Dia sebenarnya mengaku saudara Aidan untuk mencuri uang. Sebagaimana kita tahu, Aidan adalah orang yang sangat kaya. Dia memanfaatkan kepikunan dari Aidan untuk berpura-pura menjadi keponakan Aidan. Padahal sebelumnya, ia pernah menjadi karyawan Aidan untuk menjaga peternakannya. Lalu, inilah kejadian setelah itu. The night she breathed an inch of my... I too know mercy. It's for Lexi.
Walaupun pada awal mulanya Aidan menghabisi nyawa anaknya, kini sebaliknya ia menyelamatkan putranya dari mati 2 kali, sehingga Leo pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, itulah film dari Robin 2025. Walaupun film ini kebanyakan bacot, tetapi gak kalah mengerikan dari film-film yang lain. Jangan lupa like, komen-komen yang banyak, dan yang terpenting jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari VMedia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Welcome back.